Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 2511102029 dari lokal MPI 1 dengan matkul UTS Filsafat Umum. Soal yang pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi jawabannya adalah berfilsafat adalah kegiatan berpikir secara mendalam, kritis, sistematis, dan rasional untuk mencari hakikat sesuatu. Setiap orang yang berfilsafat pasti menggunakan proses berpikir, karena filsafat membutuhkan akal yang aktif, pertimbangan logis, analisis sebab akibat, pencarian kebenaran secara sadar. Namun, tidak semua berpikir disebut filsafat, karena banyak orang berpikir tentang hal simpel atau praktis sehari-hari tanpa analisis mendalam. Jadi, dapat dipastikan bahwa setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir, sebab filsafat adalah bentuk tertinggi dari penggunaan akal untuk memahami realitas atau kenyataan. Soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu, agama, dan filsafat. Jawabannya adalah pengertian filsafat adalah upaya manusia untuk memahami hakikat sesuatu secara mendalam dan rasional melalui berpikir kritis, sistematis, dan logis untuk menemukan kebenaran. Objek filsafat berbagi menjadi dua, yaitu objek material adalah segala sesuatu yang dapat dipikirkan, yaitu alam, manusia, Tuhan, nilai, dan pengetahuan. Dan objek formal adalah cara filsafat memandang sesuatu, yaitu secara kritis, rasional, mendalam, dan menyeluruh. Cabang-cabang filsafat yaitu epistemologi yang membahas hakikat pengetahuan dan kebenaran, ontologi yaitu membahas hakikat wujud atau keberadaan, aksiologi yaitu membahas nilai, etika, estetika, dan moral, logika yang membahas cara berpikir yang benar, filsafat moral atau etika yaitu lebih fokus pada tindakan manusia, prinsip benar dan salah, serta tanggung jawab moral. Filsafat estetika yaitu membahas keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Filsafat manusia atau antropologi filsafat yaitu membahas hakikat manusia, tujuan hidup, kebebasan, dan hubungan dengan alam serta Tuhan. Filsafat bahasa yaitu membahas bagaimana bahasa membentuk pikiran, makna, simbol, dan komunikasi. Filsafat ilmu membahas dasar, metode, struktur, dan batas ilmu pengetahuan, termasuk keabsahan metode ilmiah. Filsafat pendidikan membahas tujuan pendidikan, metode pengajaran, peran guru, dan manusia ideal yang ingin dibentuk. Filsafat hukum membahas dasar keadilan, aturan hukum, serta hubungan antara moral dan hukum. Filsafat agama membahas Tuhan, keimanan, wahyu, bukti keberadaan Tuhan, serta hubungan agama dan rasio. Dan filsafat sosial membahas struktur masyarakat, perubahan sosial, budaya, dan masalah kemanusiaan. Soal ketiga yaitu pada perkuliahan Anda telah pelajari sejarah filsafat. Coba Anda buat tabel, deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dan identifikasi pemikirannya. A. Masa Yunani kuno. B. Masa Yunani klasik. C. Masa abad pertengahan. D. Filsafat Islam. Mari kita bahas yang A dulu, yaitu masa Yunani kuno atau pra-Sokrates. Tokoh utamanya yaitu Thales. Identifikasi pemikirannya yaitu segala sesuatu berasal dari air sebagai prinsip dasar atau arke. Anaximandros. Identifikasi pemikiran mengajukan konsep apeiron atau yang tak terbatas sebagai asal-usul alam. Yang ketiga, tokoh utamanya adalah Anaximenes. Identifikasi pemikiran menyatakan unsur dasar alam adalah udara.
Pythagoras, realitas berstruktur bilangan, harmoni alam berlandaskan matematika. Heraklitus, segala sesuatu berubah atau bantarai, unsur dasar adalah api. Parmenides mengatakan realitas bersifat tetap atau perubahan hanyalah ilusi. Demokritus yaitu mengemukakan teori atomisme, segala sesuatu tersusun atas atom-atom kecil. B. Masa Yunani klasik. Socrates, tokoh utama yaitu Socrates, fokus pada etika, kenali dirimu, kebenaran dicapai lewat dialog atau metode dialektik. Selanjutnya tokoh utamanya adalah Plato, teori idea atau bentuk-bentuk ideal, dualisme tubuh jiwa, negara ideal diperintah filosof. Selanjutnya Aristoteles, pemikirannya itu menolak teori idea Plato, realitas terdiri dari bentuk dan materi, logika formal, etika kebajikan atau virtue. C. Masa abad pertengahan, tokoh utamanya yaitu Augustinus, St. Augustine. Pemikirannya yaitu menggabungkan filsafat Plato dengan ajaran Kristen, Tuhan sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya Thomas Aquinas, yaitu menyatukan Aristoteles dengan teologi Kristen, 5 bukti keberadaan Tuhan Quinque Viae. Anselmus, yaitu argumen ontologis tentang keberadaan Tuhan, yaitu atau Tuhan adalah yang tiada bandingnya. Bonaventura, yaitu menekankan pengetahuan melalui pencerahan ilahi, lebih dekat dengan Platonisme. D. Filsafat Islam, tokoh utamanya Al-Kindi. Pemikirannya itu filsuf pertama Islam, harmoni akal dan wahyu, membahas metafisika, logika dan ilmu. Selanjutnya Al-Farabi, guru kedua, teori negara utama, hierarki wujud, akal aktif sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina Avicenna. Filsafat wujud esensi, bukti keberadaan Tuhan sebagai wajib al-wujud, filsafat jiwa. Selanjutnya Ibnu Rus, Averroes, menguatkan Aristoteles, akal dan wahyu tidak bertentangan, teori dua kebenaran. Al-Ghazali, yaitu mengkritik para filosof, pentingnya tasawuf, karya tahafut al-falasifah. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun, yaitu bapak sosiologi, teori asabiyah, analisis sejarah dan peradaban. Sekian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.